Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, and sukses. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Hari ini kita akan mempelajari sebuah bahasan baru bersama saya Rito Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Apa sih bahasan baru yang akan kita bahas? Bahasan baru yang akan kita bahas adalah operasi aljabar pada fungsi. Sebelum mempelajari operasi aljabar pada fungsi, kita saksikan yang berikut ini. Ya, pandemi belum berakhir. Jangan lupa ingat pesan ibu, pakai masker kemanapun kalian berada, jaga jarak dan cuci tangan. Itu adalah pesan yang tersembunyi dari mata pelajaran kita kali ini. Kemudian, apa sih operasi aljabar pada fungsi? Kita langsung masuk ke pembahasan saja. Operasi aljabar pada fungsi sama seperti operasi aljabar lainnya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian pada fungsi. Lanjut. Di sini yang pertama, operasi aljabar pada fungsi yaitu penjumlahan dua fungsi. Apa sih penjumlahan dua fungsi? Penjumlahan dua fungsi adalah jumlah fungsi yang akan menghasilkan suatu fungsi baru dan kedua fungsi tersebut mempunyai domain yang sama dan mempunyai domain persekutuannya. Dalam artian ia mempunyai daerah asal dan dia mempunyai daerah hasilnya. Seperti itu. Misal fungsi x mempunyai fx mempunyai fungsi di mana himpunan R atau bilangan real memuat atau memetakan suatu fungsi R memetakan kepada fungsi R himpunan X memetakan fungsi R seperti itu dari R ke R atau ke bilangan real lainnya. Atau fungsi A, lihat di sini ada fungsi A dipetakan kepada fungsi R dan G-nya juga sama. Ada fungsi G yang memetakan himpunan dari B ke R dan ini juga sama, ada suatu fungsi X di mana dia mempunyai himpunan bilangan real dan dipetakan kepada bilangan real itu sendiri. Seperti itu. Contoh, langsung saja. Di sini sama seperti penjumlahan yang lainnya. Ingat, ketika ini adalah fungsi, maka satukan yang kuadrat dengan kuadrat, yang koefisien variabel yang x kuadrat satukan dengan x kuadrat, variabel x satukan dengan yang x, yang c juga satukan dengan c. Seperti itu. Jadi misal ada fungsi x di mana nilainya adalah x plus 1 dan fungsi g x kuadrat plus 1, maka pertanyaannya adalah berapa jumlah f plus g x. Nah,
Jadi ketika ada bentuk seperti ini, ingat konsepnya adalah ini, fx plus gx sama dengan h, dan itu akan membentuk suatu fungsi baru. Di sini langsung saja fx plus gx sama dengan fx plus gx. Kemudian x plus 1, lihat x ya, di sini ada x plus 1 ditambah x kuadrat plus 1. Ya, di sini ada fx plus gx sama dengan, maka lihat di sini fx adalah x plus 1, kemudian gx adalah x kuadrat plus 1, langsung aja jumlahin. Lihat di sini ada variabel kuadrat x kuadrat dan variabel x-nya saja, dan pada kuadratnya dia tidak boleh digabung langsung tapi terpisah. Tinggal kalian lihat variabelnya di sini. Jadi x kuadrat plus 1, lihat ini adalah fx dan gx adalah x kuadrat plus 1. Maaf, di sini fx adalah x plus 1 dan gx adalah x kuadrat plus 1. Langsung aja jumlahkan, jadi sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Ingat ini c tambah c plus 1 dan c tambah c bisa langsung dijumlahkan menjadi 2. Jadi hasilnya adalah x kuadrat plus x plus 2. Seperti itu saja, mudah. Ini adalah pelajaran yang paling mudah pada operasi aljabar pada fungsi. Jadi ketika kalian menemukan penjumlahan, maka langsung kalian jumlahkan. Hanya yang perlu kalian ingat adalah variabel ini, ada x kuadrat, ada x, seperti itu. Ingat, nggak boleh digabung, tetap harus terpisah. Jadi kalau mau digabung adalah x kuadrat dengan x kuadrat dan x-nya dengan x itu sendiri, dan c dengan c, seperti itu. Jika ini adalah a, b, c, maka a dengan a, b dengan b, c dengan c, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pengurangan atau selisih. Di sini pengurangan dua fungsi akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Sama seperti penjumlahan, dia intinya adalah menghasilkan sebuah fungsi baru asal kedua fungsi tersebut mempunyai domain yang sama dan mempunyai domain persekutuannya, dalam artian dia mempunyai kodomainnya. Dan bentuk umumnya yaitu ketika ada fungsi R atau sebuah fungsi X di mana dia mempunyai himpunan bilangan real, maka hasilnya adalah real itu sendiri atau dipetakan ke himpunan real. Ketika dia punya gx, maka fungsi gx itu anggap saja dia bilangan real dan dipetakan kepada bilangan real ke b, seperti itu. Atau sama aja a ke b atau b ke a, kuncinya sama. Ketika f diambil gx, maka hasilnya fx diambil gx itu sendiri dan hasilnya adalah k. Kenapa saya tulis k di sini? Itu hanya untuk penandakan pengurangan atau kurang. Kemudian di sini jika dia adalah mempunyai himpunan A dan ia memetakan R, sama ini B memetakan R, seperti itu. Dan rumusnya akan membentuk f min gx sama dengan fx min gx sama dengan k. Contoh misal diketahui fx sama dengan x plus 1, gx sama dengan x kuadrat plus 1. Lihat di sini ada pakai soal yang sama. Ketika dikurangin, langsung aja kalian kurangin. Tapi yang perlu kalian ingat adalah variabel ini dan konstanta yang ada di depannya ini. Koefisien yang ada di depan x kuadrat dan koefisien yang ada di x itu sendiri, itu yang harus kalian pahamin. Jika f min g dalam kurung x sama dengan fx min gx dan hasilnya adalah x plus 1 diambil x kuadrat plus 1 sama dengan, lihat ini x, ini min x kuadrat, nggak bisa langsung dikurangin, tetap dia terpisah. Ketika dia pengurangan, x sama dengan x
plus 1 diambil X kuadrat, diambil lagi, ingat min ketemu positif, maka hasilnya adalah negatif. Lihat di sini hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus X plus 1, ingat diambil dari sini, min 1, min ketemu 1. Seperti itu. Ingat kenapa di sini adalah min X kuadrat, karena ini min ketemu X kuadrat, dan hasilnya adalah, lihat, min X kuadrat plus X. Seperti itu. Mudah bukan untuk operasi pengulangan pada fungsi? Lanjut. Kemudian ada yang ketiga adalah hasil kali dua fungsi. Apa sih hasil kali dua fungsi? Hasil pengkalian kedua fungsi. Biasanya hasilnya itu juga sama, menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Contoh misal seperti ini. Bentuk umumnya adalah fx dikali gx sama dengan h, langsung aja dikali. Jadi kita bisa menggunakan ketika dia fungsi, maka gunakan perkalian rainbow yang perlu diingat ketika di sini. Misal di sini sama, jika ada fungsi a dipetakan ke b atau dipetakan ke r, menghasilkan suatu fungsi baru. Diketahui fx di mana nilainya adalah x plus 1 dan gx adalah x kuadrat plus 1, maka ketika bentuk yang ditanyakan adalah dikali, hasilnya adalah seperti ini. Fx, f dikali g dalam kurung x sama dengan fx dikali gx. Dan hasilnya adalah, lihat di sini fx-nya adalah x plus 1, di sini ada x plus 1, di sini ada gx, x kuadrat plus 1. Dan ini caranya adalah kalian langsung kali dengan rainbow. Di sini saya gunakan pulpen warna biru saja. Oke, di sini kalian langsung kali dengan perkalian rainbow itu sendiri. Jadi di sini kali di sini, di sini kali di sini, ini kali di sini, dan ini juga kali ke sini. Seperti itu. Jadi ingat perkalian rainbow, dia akan membentuk suatu perkalian baru. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, terus dikali juga ke sini, seperti itu. Dan hasilnya adalah bentar. Lihat ketika bentuk ini, sebentar, ketika ini sudah dikali, hasilnya adalah x dikali x kuadrat sama dengan x pangkat 3, terus x dikali x sama dengan x, kemudian di sini ada, ini tandanya positif ya, jadi x dikali x ini sama dengan x pangkat 3, kemudian x. Oke, kalian lihat di sini. Di sini ada x kali x sama dengan x pangkat 3, x pangkat 3 ditambah dengan x dikali x sama dengan x
Gimana pulpen saya? Oke. Di sini ditambah X, terus 1 dikali X sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat, terus ditambah di sini lihat 1 kali 1 sama dengan 1. Lihat di sini tandanya salah ya, sini seharusnya positif. Jadi ini tinggal kalian urutin saja urutan koefisien pangkat tertingginya yang mana. Jadi ketika bentuk sini barulah kalian urutkan jadi X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Jadi hasilnya seperti itu. Sebentar, saya balik dulu. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 plus X kuadrat plus X plus 1. Kemudian yang terakhir adalah pembagian. Hasil bagi dua fungsi yaitu hasil bagi yang menghasilkan suatu fungsi asal dan domain dari fungsi yang dibagi, atau fungsi pembagi sama mempunyai irisannya. Ini syaratnya satu, pembaginya atau penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Jadi jika dia ketemu F dibagi G, maka G nya itu nggak boleh 0. Jika G dibagi F, maka F nya itu yang nggak boleh 0. Ingat, fungsi yang di bawahnya ini nggak boleh 0. Sama seperti fungsi yang lain. Contoh misal di sini jika ada fx x plus 1 dan gx adalah x kuadrat min 1, maka berapa nilai f dibagi g x? Jadi nilai f dibagi gx sama dengan fx dibagi gx. Terus hasilnya adalah x plus 1, lihat x plus 1 dia dibagi x kuadrat min 1. Ini x kuadrat min 1, caranya adalah kalian faktorkan baru kalian langsung silangkan mana yang bisa dibagi, seperti itu. Ingat, di bawah ini x kuadrat kita faktorkan, ini kan kalau langsung nggak bisa nih, maka salah satu caranya adalah dengan cara difaktorkan. Gimana caranya? Faktorin aja langsung. X kuadrat difaktorin jadi x plus 1 dan x min 1. Ketika udah bentuk ini langsung kalian bagi dengan bilangan yang sama. Lihat, ini dibagi dengan bilangan yang sama, ini dibagi, maka hasilnya adalah 1 per x min 1. Jadi cukup sampai di sini untuk hasil operasi aljabar pada fungsi. Mudah bukan caranya? Jadi kalian gunakan penjumlahan, pengalian, pembagian dan sebagainya supaya gampang. Syaratnya yang perlu kalian perhatikan adalah ketika pembagian adalah G-nya itu atau pembaginya atau penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.